Hai, saya Bobby Christian dan hari ini saya ingin membagikan sebuah konten yang berjudul jasa agen importir yang kayak gimana sih, yang nggak curi duit kliennya, yang nggak curi duit kamu. Oke, kenapa saya menggunakan judul ini? Karena saya lumayan kesel ya, lumayan kesel sama jasa-jasa agensi impor yang abal-abal, kerjanya kayak kayak cuman apa ya, kayak cuma jadi customer service gitu. Oke, dengan kata lain, saya ingin membagikan dan menjelaskan kepada Anda, jasa agensi impor mana sih yang benar-benar efektif gitu ya, yang nggak buang-buang duit Anda. Oke? Nah, saya akan langsung bagikan lewat PPT saya. Kita langsung ya. Oke, inilah judulnya ya. Judulnya lumayan lumayan negatif ya. Jasa agensi impor atau pihak ketiga yang nggak curi uang Anda itu yang kayak gimana? Oke, kita langsung masuk ke PPT berikutnya. Sebelum Anda pakai jasa agensi impor, saya ingin kasih tahu Anda apa gunanya mereka. Ini juga sekaligus menjelaskan kepada Anda kapan Anda membutuhkan jasa agensi impor. Oke? Pertama itu jasa agensi impor yang punya banyak waktu, artinya fast respon. Kalau dia slow respon, ya, apa bedanya sama Anda mengimpor sendiri? Anda kan justru meng-hire jasa agensi impor itu karena Anda itu udah nggak punya waktu. Tapi kalau jasa agensi impor itu slow respon, ya apa gunanya? Oke? Pertama tuh punya banyak waktu. Kedua, bisa bantu bayar ke supplier via bank transfer. Oke? Kalau mereka hanya menyediakan platform yang Anda itu disuruh buat beli di 1688 atau beli di Alibaba, beli di Taobao, beli di Tmall, beli di AliExpress. Apa bedanya Anda sama beli langsung di website 1688.com, alibaba.com? Apa bedanya sama gitu? Oke? Yang artinya Anda tuh bisa melakukan pembayaran tanpa via bank transfer. Anda nggak butuh bank Cina ya untuk itu, untuk berbelanja di marketplace China. Oke. Dan kalau mereka cuma nyuruh Anda belanja di 1688 di Timo di segala macam ya, artinya di luar dari pembayaran via bank transfer. Itu apa gunanya mereka? Oke. Anda itu melakukan pembayaran via bank transfer kalau barang Anda itu pre-order. Artinya kalau Anda transaksi di 1688 nih, pre-ordernya itu 2 minggu. Nah, kalau Anda transaksi di 1688, udah lewat dari beberapa hari, orderannya itu langsung ke cancel sama 1688. Itulah kenapa nggak bisa kita transaksi di 1688 dan harus melakukan via bank transfer. Artinya dari rekening Cina dikirim uangnya ke rekening China dari supplier China. Ya, itulah gunanya mereka. Kalau barang Anda itu pre-order yang nggak bisa dibayar lewat 1688. Semoga Anda ngerti ya, karena saya lumayan belibet banget nih jelasinnya. Oke, semoga ngerti. Ketiga, bisa bantu negosiasi yang besar. Oke, ini kenapa? Kalau mereka nggak bisa bantu negosiasi yang besar, apa bedanya sama Anda melakukan negosiasi sendiri? Apalagi sama-sama itu customer service-nya tuh orang Indonesia. Ya artinya nggak bisa bahasa China, nggak bisa nego. Apa bedanya sama Anda? Kalau kayak gitu, kenapa Anda nggak info aja sendiri? Kenapa harus pakai mereka kalau mereka itu nggak bisa bantu negosiasi? Okay. Kalau saya bayar tarif pembelian ya yang 3-10%, lalu bayar biaya bulanan, kayak nggak apa-apa lah saya bayar 10 juta. Tapi kalau Anda bisa bantu negosiasi saya sampai di diskon 20 juta sampai 30 juta, worth it. Tapi kalau lu nggak bisa bantu negosiasi, apa gunanya? Oke, okay? Kita lanjut. Pertanyaan saya, ya yang saya tadi jelaskan ya, kalau mereka nggak punya banyak waktu dan slow respon, terus gunanya mereka apa? Oke, karena Anda menggunakan mereka itu karena Anda udah nggak punya banyak waktu, nggak bisa info sendiri, nggak ada waktu lagi. Oke. Kedua, kalau mereka cuma nyuruh Anda berbelanja di 1688 dan nggak bisa bantu bayar via bank transfer, terus gunanya mereka apa? Ya, kalau sama-sama disuruh belanja di 1688, saya bisa ajarin Anda untuk mengorder sendiri, mengimpor sendiri lewat 1688.com. Saya bisa ajarin dan itu sangat simple. Oke. Ketiga, kalau mereka nggak bisa bahasa China, yang artinya nggak bisa bantu negosiasi yang besar, terus gunanya mereka apa?
Oke, karena negosiasi itu poinnya adalah Anda harus bisa berbahasa China. Oke, makanya kenapa member-member di komunitas saya ajarin atau kasih template-template negosiasi dalam bahasa China. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa melakukan negosiasi tanpa harus menggunakan jasa agensi impor. Oke, yang dimana kalau agensi impor itu nggak bisa bantu Anda nego, ya apa gunanya gitu? Useless, nggak ada gunanya gitu. Ya, oke. Saran saya nih, kalau masih punya banyak waktu, bisa impor sendiri. Kenapa nggak impor sendiri? Ya. Kedua, kalau barang Anda bisa dipesan lewat 1688, kenapa nggak impor sendiri? Oke. Daripada harus pakai via bank transfer yang artinya ada resiko penipuan di situ. Walaupun selama 3 tahun saya terjun di dunia impor, belum pernah sekalipun saya ditipu oleh supplier China. Oke, karena prosedur dan keamanan yang saya lakukan cukup ketat ya ke supplier China. Oke. Nah, kalau Anda bisa transaksi di 1688, ya udah sebisa mungkin di sana aja karena marketplace itu adalah tempat yang paling aman ya. Sama kayak Anda beli di Tokopedia, Shopee, aman kan? Anda bisa komplain, bisa return barang segala macam. Oke. Ketiga, kalau Anda masih bisa negosiasi sendiri, yang dimana artinya jika Anda masuk ke komunitas saya, ya Trader Warriors namanya, saya akan cantumkan linknya di deskripsi YouTube. Anda bisa negosiasi sendiri. Kenapa nggak impor sendiri kalau gitu? Ya. Kalau jasa agensi impor Anda itu nggak bisa bantu negosiasi, pertanyaan saya cukup simpel sih kepada Anda. Apa gunanya mereka? Cuma jadi customer service, ya, yang nggak bisa memenuhi 3 manfaat atau gunanya mereka. Oke. Buat apa pakai jasa mereka dan Anda harus keluar banyak biaya, jutaan. Oke. Buat apa itu? Duit itu buat bayar apa maksudnya? Saya bingung aja gitu, ada orang-orang yang pakai platform impor, tapi mereka itu nggak tahu bayar segitu itu butuh apa, gitu. Coba, kalau Anda pakai platform impor, pertanyaan saya cukup simpel. Ada tarif pembelian 10%, ada biaya bulanan 1.500.000-an. Oke, pertanyaan saya, Anda bayar itu untuk apa? Oke. Untuk maintenance platform mereka, ya, karena mereka harus melakukan update setiap harinya mengenai platform yang ada. Yang mereka buat, platform impor mereka yang dibuat, ya duit Anda buat maintenance platform itu paling nggak ada yang lain. Oke. Nah, kalau emang males impor sendiri ya, walaupun Anda tahu Anda bisa impor sendiri, tapi males. Minimal Anda jangan pakai jasa agensi impor yang abal-abal deh. Jangan kayak bocah polos yang mau aja diperes duitnya untuk hasil yang nggak jelas. Itu saran saya. Oke? Jika dalam video ini ada kata-kata saya yang menyinggung atau ada salah ucap, ya maafkan saya. Oke? Tapi jujur saja dalam hati saya itu lumayan cukup kesel ya ngelihat dunia perimporan di Indonesia. Oke, orang merasa kalau impor itu harus pakai platform impor. Padahal sebenarnya Anda juga bisa pakai diri Anda sendiri untuk mengimpor barang dari China. Mengimpor sendiri dari nol sampai Anda berhasil mengimpor barang pertama Anda, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Dan barang Anda pasti sampai di rumah Anda. Oke? Kalau Anda tertarik untuk belajar impor dan nggak mau pakai jasa-jasa agensi impor yang abal-abal kayak gitu, Anda bisa impor sendiri, Anda bisa belajar bagaimana caranya dengan transparan. Semuanya saya bocorin kepada Anda, dan saya nggak bocorin itu ke publik, karena saya ingin memfilter mana orang-orang yang mau dan serius belajar impor. Ya, karena nggak semua orang layak mendapatkan ilmu mahal yang secara gratis. Oke? Dan kalau itu adalah Anda orangnya, saya mengajak Anda join ke komunitas impor saya di Traderku Warriors. Linknya akan saya cantumkan di bawah. Oke? I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye, guys.